Iya. Materi yang akan disampaikan oleh Kak Edrianto SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Natasha. Ini bukan Natasha Wilona kan, bukan ya? Bukan. Iya Natasha Wilona. Natasha Ya. Sila. Oh ya beda. Kirain tadi Natasha, kirain itu tadi Natasha Wilona yang artis itu ya kan, yang main-main film. Yang mantannya siapa? Farel ya. Farel Bramasta itu ya. Woi, kok tahu ya? Astagfirullah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tak henti kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini ya, alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan antum semua yang tentunya soleh dan soleha. Nah, ini sebuah nikmat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada siang hari ini. Kita masih dikelilingi oleh orang-orang soleh, orang-orang baik, sehingga alhamdulillah seperti yang saya sampaikan di awal, sudah lama tidak kemudian bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Dan alhamdulillah Allah takdirkan siang ini kita bersilaturahmi. Semoga silaturahmi kita ini bukan silaturahmi yang pertama, tapi pertama dan terakhir gitu ya. Tapi ini adalah pembuka silaturahmi yang lebih besar nanti selanjutnya. Kemudian salawat beserta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Senantiasa kita kirimkan, kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW, kita nantinya mendapatkan syafaat, dan semoga dengan syafaat itu kita dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Yang pertama tentu yang saya hormati ini, sangat-sangat saya hormati, insya Allah ya, ada Ustadz Wahyudi, luar biasa beliau ini kan. Beliau ini adalah senior saya. Di UIN, beliau di UIN juga. Beliau sangat senior ini, makanya insya Allah luar biasa pada Ustadz Wahyudi. Kemudian teman-teman Rohis Man 1 Pekanbaru yang sangat-sangat luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengisi acara di SMP 1. Saya rasa ya, anak-anak Rohis SMP 1 itu ada yang masuk ke Man 1. Apakah ada yang beberapa? Ada ya. Antum ketua panitianya dulu ya. Waktu kita mabuk ya. Masya Allah. Sudah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Jumpa lagi. Masya Allah. Jadi takdir itu memang luar biasa. Kita jumpanya dulu di SMP 1, kemudian jumpa lagi di Man 1. Ini takdir yang kemudian kita tidak bisa tolak ya. Karena ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Dulu antum masih bocil, sekarang udah remaja. Nah, ini beda. Dulu masih bocil ya, sekarang sudah remaja. Nah, sayanya ya semakin tua. Gitu ya. Tapi tidak ya. Kita semangatnya selalu muda, alhamdulillah. Ustadz Wahyudi ini sangat luar biasa, masya Allah ya kan. Siapa yang tidak kenal beliau di UIN ya kan. Sampai semut-semut yang berjalan di kampus itu kenal beliau dulu. Saking luar biasanya ya kan Ustadz ya, rangkul kebaikan ya Ustadz ya. Nah kemudian yang saya hormati juga Ketua Rohis Man 1 Pekanbaru, insya Allah. Siapa sekarang Ketua Rohisnya? Mana ada pergantian ya? Siapa ketuanya sekarang? Yuda ya. Ya. Oke, sebelumnya itu Bang Zaki. Sebelum Zaki itu Bang Bayu ya. Sebelum Bang Bayu itu Wahyu. Nah, kalau Wahyu kan sekarang sedang di Mesir ya kan, kuliah. Nah, ini regenerasi yang sangat luar biasa di Romansa. Kenapa? Karena di Man itu rohisnya itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena dia slating dia sama OSIS. Nah, ini yang membedakan. Iya kan? Dia slating dengan OSIS. Kenapa? Karena ada wakil bidang keagamaan. Nah, kalau di sekolah normal kan tidak ada wakil bidang keagamaan, maka rohis di sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan itu otomatis dia akan berada di bawah OSIS. Nah, ini sebenarnya teman-teman di Man itu ya sudah diberikan selangkah lebih daripada yang lain. Seharusnya teman-teman bisa kemudian nanti betul-betul mengupgrade
diri, mengupgrade kapasitas, kemudian mengupgrade rohisnya, mengupgrade agenda rohisnya, sehingga nanti rohis man 1, rohis ya pokoknya man lah ya, romansa, kemudian ada apa namanya di man 2, Qotratun Nada, dan teman-teman rohis yang lainnya bisa kemarin take off lebih tinggi ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bagi anak-anak dulu yang pernah di SMP 1, salam jumpa kembali ya, alhamdulillah. Ya, semoga antum semua istiqomah dalam dakwah ini kini, nanti, dan sampai surga insya Allah. Nah, seperti kata pepatah, ya, tak kenal maka ta'aruf. Nah, kita ta'arufan dulu. Ya kan Ustaz Wahyudi ya? Ustaz Wahyudi udah ta'arufan belum ya? Oh, belum. Ustaz Wahyudi belum ta'arufan. Segera kan Ustaz ya? Oke. Masya Allah, amin ya Allah, amin. Baik, perkenalkan nama, apa manggilnya? Abang ya? Kalau di sini Bang ya? Bang aja lah ya. Bang Endri ya, alhamdulillah. Nama lengkap Endrianto, nama dekatnya Endri, nama jauhnya Woy. Jadi kalau manggil saya dari jauh Woy, saya lihat gitu ya. Jadi kalau manggil saya dari jauh Endri kan susah. Kalau di jalan manggil Endri kan banyak gitu kan. Kalau Woy, nah saya pastikan yang dipanggil adalah saya. Itu yang pertama. Kemudian saya lahir di rumah sakit dulu ya, alhamdulillah ya, beberapa puluh tahun yang lalu saya lahirnya di rumah sakit, Mas ya, waktu itu di salah satu lah Pekanbaru ini kan. Kemudian sekarang tinggal di rumah, alhamdulillah. Nah, karena kalau tinggal di jalan susah saya tinggal di rumah ya. Rumah saya alamatnya di Jalan Lobak, Gang Ikhlas nomor 17, RT 04 RW 07, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya. Ya kan, kode pos 28294. Kalau mau ngirim paket boleh. Ya, boleh, nanti mau kirim-kirim apa boleh. Kan mau Ramadan ya, kirim parcel juga boleh tuh. Saya terima kok kurma, ya, saya terima madu, saya terima semuanya. Kemudian status, nah ini penting. Ini Ustaz Wahyudi harus dengar nih, status ini paling penting. Ya Ustaz ya. Nah, status saya berat saya mengatakannya kan. Kenapa saya bilang saya berat untuk mengatakan status saya hari ini ya? Nah, status saya hari ini adalah singgelilah. Nah, jazakallah ya Presiden ya. Alhamdulillah ada Presiden biru, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya hello dulu Ustaz, Presiden biru. Masya Allah. Iza, waalaikumsalam. Oh Yudi. Jadi Presiden biru saya hello. Nah, kemudian tadi sampai dengan singgelilah ya. Status saya adalah singgelilah. Single itu sendiri lillah karena Allah. Mereka kalau Ustadz Wahyu dia jomblo karena takdir dia jomblo. Kalau saya singgelilah karena saya memilih untuk singgelilah. Ya, kalau Ustadz Wahyu dia masih jomblo. Maka bagi teman-teman yang punya kakak, silakanlah diaju-ajukan sama Bang Wahyudi. Ustadz Wahyudi, monggo. Ustadz Wahyudi mah orangnya simple aja, menerima dia apa adanya kan. Nah, selagi dia masih makan nasi ya Ustadz ya, Ustadz terima. Baik teman-teman semua, supaya lebih akrab ya, nanti kalau saya tadi bilang ya santai saja. Kalau mau nyambil minum kopi boleh, karena kita tidak sediakan kopi ya Ustaz Wahyudi ya. Seduh kopi masing-masing, siapkan di depan gadgetnya, di depan laptopnya, kemudian bisa diseruput sikit-sikit. Snacknya juga ada goreng ubi, goreng kentang, sambil makan siang juga monggo. Asal teman-teman tidak sambil apa ya, kalau istilah di online ini kan ada AFK ya, nanti tiba-tiba dia ikut, kemudian videonya nggak ada, kemudian dia mute, ternyata dia AFK ya, tidur siang. Nah, itu ada juga kejadian peristiwa-peristiwa ya kan, kayak gitu. Nah, cabut zaman online itu mah gitu ya kan, dia hadir di kelas, dia matikan semuanya, itulah AFK. Ternyata bukan di Mobile Legends aja yang ada AFK, ternyata di ngisi-ngisi online juga kita sering AFK. Izin ya, masang apa dulu? Masang apa namanya ini? Handsfree. Oke, dengar ya suara saya ya. Baik, teman-teman yang berbahagia, tadi sudah disampaikan di awal juga dari Ustaz Wahyudi juga, tema yang diberikan kepada saya adalah kerohisan dan kepemimpinan. Nah, ini kan dua kata yang akan kita coba kupas secara tajam, setajam silet, insya Allah ya. Nah, teman-teman, saya ingin tanya nih sama teman-teman semua. Nah, ini sama si Faisal, karena Faisal dari SMP 1 ya. Menurut Faisal nih, rohis itu apa sih? Dari SMP 1 Sal, jangan buat malu Sal ya, harus jawab Sal ya. Jangan malu Sal. Nah,
Monggo, Faisal. Dakwah. Ini organisasi keagamaan apa nih? Islam atau apa? Islam ya. Nah, oke. Di bidang dakwah ya. Super sekali jawabannya, singkat padat jelas ya. Itu kalau apa ya? Itu kayak tipe-tipe cowok jutek ya. Apa kabar? Sehat? Oh, baik gitu ya. Jadi jawabannya simple aja gitu ya. Memang luar biasa ya kayak gitu tuh. Nah, ada lagi yang mau jawab? Monggo, silakan. Saya acak nih ya. Natasha Wilona. Coba Natasha Wilona. Ya, Apa itu rohis? Natasha sih. Iya, Natasha. Apa itu rohis? Organisasi Islam yang bergerak Di bidang dakwah. Organisasi Islam di bidang dakwah. Organisasi sekolah yang bergerak di bidang dakwah. Di kegiatan Islam. Sama jawaban Faisal ya. Ada apa ini ya? mulai curiga ya. Ada apa ini ya? Ini Ustaz Wahyudi mohon nanti dicek ya. Aduh, baik saya acak ya. Ini Fatimah Zahra. Rohis itu apa? Organisasi yang bertugas untuk memperdalam dan memperkuat ajaran agama Islam. Itu ya, memperdalam sumur gitu ya. Oke, lanjut. Biar adil ya, 2 ikhwan 2 akhwat. Yang ikhwan ini kan sebenarnya karena dia ikhwan adalah pemimpin, maka tidak perlu ditunjuk. Monggo yang ikhwan mau jawab, silakan. Saya tunggu sebelum saya jawab apa gitu. Tidak ada yang mau berminat. Zahran, monggo Zahran. Nah, ini AFK dia nih. Ini karena Iya, Zat. Enggak. Ada. Alhamdulillah. Rohis itu apa menurut Zahran? Menurut saya, Zat, Rohis itu adalah suatu organisasi yang dibentuk yang di dalamnya mempelajari agama Islam untuk memperdalam agama Islam, berdakwah, baik dakwah, syiar maupun yang lainnya. Masya Allah. Yang berhubungan dengan agama gitu, Zat. Ya, berhubungan dengan agama ya. Banyak sekarang sih yang berhubungan dengan agama ya. Agama Islam, Zat. Oh, agama Islam. Oke. Spesifik ya agama Islam. Baik, teman-teman, terima kasih ya 2 ikhwan 2 akhwat yang kemudian sudah memberikan pendapatnya. Alhamdulillah pendapatnya sangat luar biasa. Jos dan dos gitu ya. Nah, teman-teman, adik-adik yang berbahagia dan Ustadz Yudi dan tadi ada Ustadz Afdal juga nampaknya ya, Kak Afdal ya. Rohis, ya mungkin selama ini kita bilang, selama ini dalam pikiran kita Rohis ini selalu, bergerak ini tentang agama. Ya, tentang agama. Betul, apakah salah? Tidak, betul, benar. Nah, Rohis ini Kak, Rohis ini atau Abang, Kak, Rohis ini apa sih? Kak, kita ngaji gitu ya. Kemudian di musola, kita adain acara di masjid, kita buka bareng gitu. Kemudian dengar kajian, ngaji, tahsin, tahfiz dan lain sebagainya. Kalau Rohis kita tafsirkan seperti itu, berarti Rohis terlalu kecil ruang lingkupnya gitu ya. Maka kita harus sepakati siang hari ini untuk menyepakati arti dan makna dari Rohis itu. Bahwasanya Rohis itu lebih dari sekedar memperdalam ilmu agama, lebih dari sekedar memperbanyak menyebarkan kebaikan, lebih daripada itu. Kenapa? Karena Rohis itu adalah jantungnya organisasi baik di sekolah. Jadi kumpulan orang-orang baik dan orang-orang yang ingin menjadi baik itu ada di Rohis. Kak, apakah di Rohis itu semuanya orang-orang baik? Enggak. Kak, apakah di Rohis itu semuanya soleh-soleh? Belum tentu. Ya. Tetapi di Rohis adalah orang-orang yang senantiasa ingin kemudian dia berubah, ingin kemudian dia memperbaiki diri, ingin kemudian dia menolehkan dirinya sembari dia mengajak orang lain. Sehingga kita sepakati pada siang hari ini nanti ya, bagaimana pengertian Rohis ini kita coba perluas. Sehingga mindset kita masuk Rohis itu enggak serem. Ini
gara-gara masuk Rohis nanti, boy dilarang-larang nih kita main futsal, dilarang-larang nih kita main game, dilarang-larang nih kalau yang perempuan, dilarang-larang kita nonton drakor nih, dilarang-larang kita K-pop dan lain sebagainya gitu. Tidak. Rohis itu adalah bagaimana teman-teman bisa ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang asik. Karena rohis itu taat tapi asik. Nah, jadi orang-orang yang taat, pelajar-pelajar yang taat tapi dengan cara-cara yang asik gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi kalau di zaman dahulu, kalau sekarang kan dulu lihat orang pakai apa ya? Namanya hijab panjang itu ekstrim. Ini ekstremis gitu. Tapi sekarang kan sudah menjadi tren. Ya kan sudah menjadi tren. Tetapi anak-anak rohis harus ambil peran di situ bahwasanya tidak semua kemudian orang yang berjilbab panjang itu nanti ketika dia berbuat kekhilafan kemudian mengeneralisasi atau kena semuanya, tidak boleh seperti itu gitu. Nah, maka rohis adalah sebuah nih ibaratnya kapal nih, kita naik kapal bersama. Dalam sebuah kapal besar itu ada bagian-bagian, ya kan, ada yang di kabin gitu ya. Kemudian ada yang jadi apa namanya pilot ya, pilot apa namanya kalau di kapal nahkoda gitu ya. Ada yang jadi nahkoda, kemudian ada ya nahkoda, kemudian ada yang apa namanya yang bersihkan, ya kan, kemudian ada yang jadi koki gitu kan, ada yang jadi lain sebagainya, yang mengisi bahan bakar, kemudian yang menyiapkan skoci kalau terjadi sesuatu. Nah, rohis seperti itu. Rohis itu adalah kapal yang besar. Dia tidak akan bisa berjalan kalau hanya ada satu orang saja, tidak bisa. Dia harus ada sama-sama dan setiap orang punya peran yang berbeda. Ya, karena di rohis bukan cerita siapa yang menjadi ketuanya. Rohis bukan cerita tentang siapa yang menjadi kepala bidang, siapa menjadi ketua keputriannya, tidak. Tapi rohis ini bercerita siapa yang paling banyak kontribusinya. Ya, bahkan teman-teman kalau pernah main catur, tahu ya catur kan, tahu game catur. Nah, terkadang yang membunuh raja itu bukanlah seorang ster, tapi pion. Maka jangan pernah kita menganggap remeh peran dan fungsi dari pion-pion itu gitu ya. Maka setiap teman-teman yang ada di rohis adalah punya peran. Nah, perannya teman-teman di rohis itu adalah tergantung posisinya teman-teman hari ini. Nah, teman-teman yang berbahagia, kembali kita bercerita tentang rohis. Tadi sudah dijelaskan, oh rohis ini bang, organisasi dakwah, benar kan? Bang, rohis ini tempat kita memperdalam ilmu agama, benar. Tapi jangan kemudian tiba-tiba nanti ketika seorang mentor kita, ya abang pembimbing kita, kakak pementor kita, jadi setiap kelompok-kelompok mentoring kita, kemudian dia tidak kan tentu ya, tidak semua yang bisa ahli ya, tidak semua pementor itu seperti Ustaz Abu Somad, tidak semua pementor kita seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Ustadz Umar Mita, tidak. Mereka ada keterbatasan, makanya rohis ini adalah tempat kita saling sama-sama belajar, sama-sama share kebaikan, sehingga dengan banyaknya pelajar yang gabung di rohis di sekolah kita, akan menimbulkan pelajar baik. Nah, pelajar baik ini yang kemudian bisa mewarnai teman-teman yang lain. Rohis itu di awal dulu di tahun 2000-an, tahun 90 sampai 2000-an, tugasnya ya dulu mah ngeri ya, pakai jilbab panjang aja dilarang sama pemerintah gitu ya. Mereka roknya pendek, mereka pakai jilbab, tapi roknya pendek ya caranya dengan memanjakan kaos kakinya gitu ya. Yang laki-laki juga dan lain sebagainya. Agak-agak, tapi sekarang sudah bebas. Nah, maka kita, teman-teman semua, adik-adik yang berbahagia, harus menjadi pelopor kebaikan pelajar. Nah, anak-anak rohis itu harus menjadi contoh teman-teman yang lain. Ya, ketika teman-teman dapatkan satu hadis dalam kelompok mentoringnya dari taskif dari kajian-kajiannya, kemudian dapat satu hadis tentang minum itu duduk. Nah, bagaimana teman-teman minum itu duduk yang kita tebarkan di MAN 1 gitu ya. Akan luar biasa gitu kan kalau seandainya semua siswa di MAN itu minumnya duduk. Coba berapa banyak pahala amal jariah teman-teman semua gitu. Luar biasa, itu baru satu minum. Belum masuk toilet kaki kiri, belum keluar toilet tangan kanan, kaki kanan. Nah, ini kan semua amal jariah. Maka saya selalu bilang di kampus juga, rohis itu bukanlah segalanya, tapi segala-galanya berasal dari rohis. Rohis ini bukan kelompok orang-orang, bukan kelompok para malaikat. Dia punya salah dan khilaf karena antum semua kan masih pelajar. Jadi ada hasrat. Nah, ada sebuah kisah lucu di salah satu rohis yang ada di Pekanbaru. Ini ketua rohis nih. Ketua rohis kemudian dia punya rasa. Ya, punya rasa dengan ketua keputrian. Masya Allah nih. Ya kan ada rasa. Ustaz Wahyudi dulu gitu. Nah, enggak ya? Enggak ya? Nah, alhamdulillah enggak. Enggak. Alhamdulillah. Ada rasa nih. Ada rasa. Kemudian terjadi chat gitu dan lain sebagainya. Kemudian terjadilah hubungan-hubungan yang
mereka inginkan, gitu kan. Nah, ketika hubungan-hubungan yang mereka inginkan itu terwujud, kemudian diketahui oleh pembina, tentu yang kena siapa? Yang kena bukan 2 orang kan, tapi satu institusi. Maka ketika Rohis melakukan kekhilafan, yang pasti itu lama diceritakan, itu lama, panjang. Apa itu gabung Rohis, anak Rohis, panjang. Tapi ketika yang lain tidak melakukan, bukan khilafan karena kebiasaan mereka melakukan itu, jadi terbiasa. Dan tidak ada cerita yang panjang. Maka teman-teman semua, jadi anak-anak Rohis ini harus kemudian kita ya santai saja, ya tidak perlu terlalu ekstrim, tidak perlu terlalu ekstrim kiri, ekstrim kanan, ya kita umatan wasaton lah. Kalau kata Menteri Agama kita kan umatan wasaton. Jadi kita ini umat pertengahan. Bagaimana kita bisa menerima dan mencerna siapapun yang kemudian bisa memberikan kebaikan. Nah, Abang sangat bersyukur ya ketika Ustadz Wahyudi menjadi pembina Rohisman 1. Beliau ini sangat luar biasa. Beliau ini tidak diragukan lagi kesolehannya, ya kan? Beliau ini tidak diragukan lagi dakwahnya dulu di kampus. Beliau ini tidak diragukan lagi semangatnya. Jadi antum semua harus bersyukur karena Ustadz Wahyudi yang kemudian menjadi pembina. Nah itu sedikit tentang Rohis, nanti kita bisa lebih share ya, karena saya orangnya tidak suka sebenarnya teori-teori ngomong ya, kalau kita tidak nanti diskusi lebih asik kayaknya kan, diskusi panjang selama 1,5 jam kita akan diskusi saja nanti menjelang Ustadz Fuadi nanti masuk. Nah, saya terkejut ya ketika diundang kemudian di foto itu ada 2 orang foto ya, ada Ustadz Fuadi, ada saya. Nah, teman-teman harus tahu saya dan Ustadz Fuadi itu tetanggaan. Ya, tetanggaan. Kami teman kecil ya kan. Kami sama-sama pengurus masjid. Beliau bendahara masjid, saya sekretaris masjid. Jadi di masjid kami gitu ya. Wah, terkejut. Wah, ternyata teman kecil kemudian ngisi bersama di MAN 1. Walaupun benar beliau adalah alumni MAN 1, sedangkan saya alumni SMA Negeri 1 Lusin Pekanbaru gitu ya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang kepemimpinan deh. Lebih asik kayaknya ketika kita bicara tentang kepemimpinan. Nah, saya selalu mengaitkan ya pemimpin itu dengan pemuda. Ya, pemimpin itu dengan pemuda. Nah, kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW dan seterusnya, sampai kepada di zamannya Muhammad Al-Fatih, itu pemimpin itu identik dengan pemuda. Kenapa pemuda? Ada yang tahu kenapa pemimpin itu pemuda? Karena yang pertama, teman-teman semua, pemuda itu dia tidak banyak pikir. Kalau orang-orang tua kan mikir, wah kalau kita gini-gini, kalau kita gini-gini. Kalau anak muda kan tidak. Anak-anak muda ini tidak pernah terlalu berpikir panjang. Dia kerjain dulu. Kalau salah ya minta maaf, kan gitu. Kita simpel aja anak muda. Kita kerjain aja dulu. Nanti kalau salah ya tinggal minta maaf, selesai sudah kan. Kalau yang tua tidak, mereka pikir, ini yang terjadi, ini yang harus. Jadi lambat. Jadi kalau banyak pikir, kadang tidak terlaksana agenda kita. Kalau saya orang tipenya adalah kerjain dulu. Ya, kerjain aja dulu. Nanti kalau ada kendala-kendala, itu baru kita rubah strategi. Kalau juga gagal di akhirnya tinggal minta maaf, selesai sudah perkara. Karena anak muda, dia tidak pernah menawarkan masa lalu. Anak muda selalu bercerita tentang masa depan, tentang aksi-aksi nyata, tentang aksi-aksi kebaikan yang lebih luas. Maka beruntung teman-teman semua masuk Rohis, maka kita diasah untuk menjadi pemimpin. Ya, untuk disiapkan jadi pemimpin masa depan. Ya, paling jadi pemimpin diri sendiri dan keluarga kecil teman-teman besok ketika sudah menikah dan lain sebagainya kan. Nah, kemudian teman-teman kita bisa melihat ya, begitu banyak contoh kepemimpinan. Kalau saya cerita pemimpin, saya lebih suka bercerita tentang sirah, tentang sejarah orang-orang muda dulu ketika mereka memimpin yang sangat luar biasa. Ya, tahu Muhammad Al-Fatih tentunya. Saya tidak akan cerita banyak tentang Muhammad Al-Fatih karena teman-teman pasti kenal dan tahu siapa itu Muhammad Al-Fatih. Siapa beliau? Beliau adalah penakluk benteng Konstantinopel yang setelah ratusan tahun itu tidak bisa ditaklukkan. Sampailah di masa Muhammad Al-Fatih, kemudian beliau mampu menaklukkan benteng Konstantinopel. Pemimpin itu tidak muncul secara instan. Beda sama raja. Raja itu dia dilahirkan. Ingat, raja itu dilahirkan. Pemimpin itu diciptakan. Beda ya. Kenapa? Karena selain anak raja, dia tidak akan pernah menjadi raja. Tetapi pemimpin, ya, siapapun dia berpotensi menjadi pemimpin hebat. Kenapa? Karena dia diciptakan, diasah, dipersiapkan. Maka teman-teman semua ini adalah pemimpin karena dipersiapkan, sedang dipersiapkan untuk menjadi itu. Pemimpin Indonesia di masa depan.
ya kan? Bukan raja, karena kita tidak keturunan raja, ini tidak ada gitu kan. Nah, kembali ke cerita Muhammad Al-Fatih. Ketika Muhammad Al-Fatih kecil kan dia punya guru ya, ada gurunya, ada yang pertama Syekh Qur'ani, ketika beliau diajarkan membaca Quran, hafal Quran oleh Syekh Qur'ani, kemudian di umur 7 tahun, seterusnya beliau sama Syekh Samsudin, ya, kemudian untuk dibentuk karakter kepemimpinannya, dibentuk dia menjadi pribadi yang cerdas, sangat luar biasa. Kemudian Muhammad Al-Fatih bisa 7 bahasa, ya hafal Quran, kemudian beliau sangat luar biasanya, teman-teman nanti bisa cari di Google, umur 11 tahun, ya, umur 11 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih itu sudah menulis puisi tentang perang. Ya, bayangkan. Nah, sekarang teman-teman semua umurnya berapa nih? Umurnya 15, 16, 17 gitu ya. 16 sampai 17. Apa yang dicatnya? Nah, chatnya ahwat semua gitu kan. Yang laki-laki chatnya semuanya macam kos-kosan cewek, yang cewek macam kos-kosan cowok gitu ya, Ustaz Wahyudi ya. Ustaz Wahyudi gitu enggak ya? Kita pembina Pak. Apa? Pembina asrama putri. Ya, gitu tuh. Nah, jadi kita harus dipersiapkan itu untuk menjadi orang-orang orang-orang besar gitu ya, insya Allah. Nah, kemudian teman-teman yang berbahagia. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Syekh Samsudin adalah memberikan motivasi kepada Muhammad Al-Fatih. Sehingga terbentuklah jiwa-jiwa kepemimpinan sampailah di usianya 21 tahun, kemudian beliau mampu menaklukkan benteng Konstantinopel yang perangnya selama lebih kurang ya 35 hari 35 malam ya. Sangat luar biasa, melelahkan, tapi ketika dia memiliki leadership yang luar biasa, maka dia mampu melewati itu semua dan kemudian mampu menaklukkan benteng Konstantinopel. Nah, dari kisah Muhammad Fatih kita dapat ibroh tentang kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin itu ya teman-teman yang berbahagia, dia tidak mudah pantang menyerah. Ya, pemimpin kalau sudah putus asa dia tidak pemimpin. Apakah boleh pemimpin galau? Ya boleh. Kenapa? Karena mungkin dia berpikir, ya Allah, kenapa ini tidak bisa? Boleh, tetapi jangan sampai dia putus asa. Dia harus kemudian mampu mendapatkan solusi-solusi, mencari solusi-solusi yang tepat dan cepat gitu ya. Maka teman-teman semua sebagai pemimpin yang harus ada dalam diri pemimpin itu yang pertama adalah karakter yang tegas. Harus pemimpin harus tegas. Dia tidak boleh pelimpan. Kalau A ya A, kalau B ya B. Jangan kemudian hari ini A, kemudian hari ini B. Karena ada di suatu negeri ya kan, di suatu negeri itu ada pemimpinnya kemudian membuat rancangan perpres tentang miras. Kemudian dia pula yang mencabut. Nah, itu kan galau dia itu kan dia. Nah, di suatu negeri ya, itu galau. Kenapa? Karena dia tidak punya teguh pendirian ya. Dia membolehkan miras, kemudian dia cabut apa yang sudah dia buat. Nah, kan itu sama dengan menjilat ludah sendiri. Itu enggak pemimpin. Ini zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah ditawarkan itu, ingat ya, nah, gimana ada tawaran nanti kau sehari pindah agama kami, nanti hari ini pindah agama kamu gitu ya, seperti yang kemudian turun surah Al-Kafirun itu. Rasulullah bilang tidak ya tidak gitu. Nah, gitu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya karakter pemimpin ini kita tidak jauh sih nyarinya. Kalau saya sih suka ketiga empat ini. Kenapa? Karena sih cara kepemimpinan yang Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian beliau menjadi khalifah. Abu Bakar ini orang yang lemah. Kata-kata kemudian kata-kata banyak nggak boleh. Jadi jadilah pemimpin yang kemudian setiap katanya yang keluar dari lisannya itu adalah kebaikan-kebaikan. Nah, yang kedua, Umar bin Khattab. Seperti Muhammad Fatih tadi ya, Umar bin Khattab ini adalah orang yang tegas. Tegas yang sangat luar biasa ketegasannya. Bahkan di zaman Umar lah 2/3 dunia ini kemudian bisa ditaklukkan. Jadi harus ada, selain tegas, juga harus pandai dia ekspansi gitu. Mengajak teman-temannya masuk rohis. Ini tugas, bukan hanya tugas ketua rohis, tapi semuanya. Gimana ya cara kita ngajak teman-teman? Mereka tidak harus jadi anak rohis, tapi minimal dia tidak membenci rohis gitu ya. Dia senang aja dengan anak rohis gitu ya. Nah, minimal dia kalau karakter itu dibagi 3 teman-teman. Yang pertama ada karakter jahiliyah. Orang yang karakter jahiliyah ini mau kita ajak manapun dia nggak mau itu ibadah. Yang kedua karakternya
Islami ya, karakter Islami itu ya mau dia gitu nerima. Tapi ada juga orang yang karakter yang ketiga, karakternya dia tidak nerima tapi dia tidak menolak. Nah, itu dia. Nah, kita kembali. Nah, makanya harus ekspansi. Nah, rohis ini harus keluar dari kebiasaan lama. Buat agenda-agenda itu harus keluar dari kebiasaan lama. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala sekarang menakdirkan adanya virus corona. Maka anak-anak rohis harus mampu berpikir bagaimana ia membuat agenda-agenda baru. Membuat agenda-agenda yang kemudian harus mengikuti zaman. Kalau pandemi, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita kerjakan? Ini harus difikirkan oleh anak-anak rohis gitu ya. Mereka harus kemudian mampu berinovasi. Nah, yang ketiga, Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini kan orangnya dermawan, kaya raya. Jadi setiap pemimpin itu harus dermawan. Ya, tidak selamanya kata dermawan ini kita pikir dengan uang, tidak. Dengan teman-teman kemudian meluangkan waktu siang ini kan, dengan teman-teman meluangkan kuota, dengan teman-teman mengorbankan waktu tidur siang, dengan teman-teman menunda sedikit membuat tugas. Nah, apakah ini juga termasuk dengan dermawan ya? Karena dermawan ini kan dia memberikan ya, memberi sesuatu yang ada pada dirinya. Nah, kalau kita tidak ada uang yang nggak bisa dipaksa, kita bisa berikan tenaga, pikiran kita dan lain sebagainya. Itu dia. Nah, yang keempat, Ali bin Abi Thalib ini yang paling cerdas. Pemimpin harus cerdas, mengambil momentum, ya, berpikir cepat, berpengetahuan yang luas sambil belajar, gitu ya. Sehingga karakter-karakter pemimpin sepertinya kemudian kita dapat ciptakan. Mungkin ini singkat saja ya, teman-teman. Selanjutnya ada waktu kita 30 menit untuk kemudian diskusi, ya. Mungkin silakan pada teman-teman yang ingin bertanya. Saya izin minum sebentar. Silakan Natasha dibuka pertanyaan. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dibuka kamera dan sebutkan namanya. Waalaikumsalam. Saya Fiora Sortopuja, saya masuk kelas kedua. Di sini saya mau bertanya, Kak. Tentunya menjadi pemimpin kan kita harus bisa memimpin diri kita terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Nah, ceritakan tadi, ibarat kasus yang itu bagaimana mengontrol diri agar untuk tidak lawan jenis. Karena misalnya kan kalau misalkan banyak yang bilang selalu mendekatkan diri kepada Allah atau ingat Allah, itu kan alasannya sudah kayak klasik ya Kak, karena kita kan sekarang eranya sudah berbeda, di bawah handphone gitu kan. Jadi ada nggak sih Kak satu kata atau motivasi dari Kakak untuk membangun kami supaya jauh dari hal-hal yang seperti itu? Baik, terima kasih. Siapa nih? Salsa. Terima kasih Salsa ya. Boleh dijawab langsung ya, Natasha Wilona ya. Oke. Terima kasih Natasha Wilona. Nah, baik, ini memang yang terjadi ya Salsa ya, bukan hanya di pelajar, di mahasiswa juga terjadi. Karena sekarang di kondisi yang seperti ini ya, virus merah jambu kalau kami kasih nama ya, PMG, virus merah jambu, ini memang kemudian susah untuk kemudian terdetek. Kenapa? Karena rasa suka itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ciptakan rasa suka, itu wajar. Ya, kita semua pasti punya rasa tertarik ya, kagum gitu ya. Wih, wah, Masya Allah ini soleh banget ya. Jadi ada di perempuan itu, wah tergetar hatinya. Yang laki-laki itu juga, wih Masya Allah, soleha gitu ya, baik ternyata. Juga dia punya rasa, kemudian, wah ada. Cuma bagaimana caranya? Memang kata Salsa, selalu kita dengar, gimana nih Bang, Ustadz ini, dekatkan diri sama Allah, dekatkan diri sama Allah. Itu mah jawaban klasik, betul sekali. Jawaban sangat-sangat klasik. Kalau sudah mendekatkan diri sama Allah, selesai jawabannya, selesai sudah kan? Nggak ada jawaban yang lain. Nah, kalau kakak memberi saran untuk kita semua, bukan sekedar mendekatkan diri kepada Allah, itu pasti ya. Itu pasti, itu tidak mungkin tidak. Karena memang tugas kita adalah
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Setiap ciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Beribadah itu dekatkan diri sama Allah, pasti. Nah, cuma yang harus kita ingat adalah ketika kita punya rasa tertarik kepada lawan jenis kita, maka yang harus kita lakukan adalah manajemen hati. Nah, hati ini memang rapuh. Ini yang paling susah, ya. Paling susah untuk menguasai hati, paling susah kemudian untuk melakukan untuk mengontrol hati ini kalau dia sudah suka dengan orang. Terkadang tangan kita ini lasak ya untuk ngechat, misalnya kan DM, misalnya kan stalking, ya, menjadi stalker sejati dan lain sebagainya. Ini sudah hal yang lumrah ketika di dunia saat ini, ya, di dunia serba digital ini kan. Memang kalian tidak pernah jumpa, misalnya, memang kita tidak pernah ada yang jumpa nih, tak ada yang jumpa. Tapi HP sekarang bisa membuat itu semua bisa terjadi. Nah, yang pertama manajemen hati. Bagaimana hati kita ini dikontrol rasa sukanya. Sudah suka sampai di sini saja tahap sukanya, tidak lebih. Nah, tidak ada kemudian melakukan mencari-cari tahu kabarnya. Nah, ini yang kemudian menjadi peluang-peluang selanjutnya. Ingat ya, jin itu, iblis itu, setan itu dia akan mencari peluang bagaimana menjerumuskan anak cucu Adam. Mereka tidak akan senang kalau kalian cuma suka, kemudian kalian bisa mengendalikan diri. Oh, sudah sekedar suka. Dia tidak akan senang seperti itu. Dia akan mencari cara. Misal, teman sekelas, ada tugas kelompok pula. Terpaksa nih chat, gimana ada tugas? Dia pertama nanya tugas. Saya yakin, saya pastikan dia nanya tugas. Nah, nanti lagi ngapa gitu kan? Udah makan. Tahajud yuk. Nah, ngajak tahajud gitu. Nah, ini nih yang berbahaya kan, buaya-buaya syar'i. Nah, buaya-buaya syariah inilah yang kemudian berbahaya kan. Nah, perempuan-perempuan yang kemudian seperti itu juga mikir, Masya Allah solehnya ngajakin tahajud gitu kan. Padahal dia nggak tahajud gitu loh. Dia chat yang perempuan suruh tahajud, dia sendiri nggak tahajud. Dia suruh orang puasa, dia nggak puasa. Kan itu yang terjadi. Supaya kelihatan soleh aja. Ya kan, supaya semakin tertarik. Nah, ini dia, manajemen hati yang pertama. Yang kedua, bagaimana lihat-lihat kalau chat ya. Kalau sudah mengarah-mengarah sudah jangan dibalas dah. Ya, sudah jangan dibalas kan. Nggak perlu kita balas. Nanyain orang udah makan atau belum, emak kita saja belum makan, belum nggak pernah kita tanya kan. Ya, umi kita, mama kita, ibu kita udah makan atau belum, kita juga tidak pernah tanya. Masa kita lebih baik nanyain anak orang ya kan? Masih nanyain mak sendiri aja gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya sering-sering kumpul dengan orang-orang baik lah. Jadi jangan kemudian kita tidak kumpul dengan orang-orang baik. Minta nasihat sama guru-guru kita, ya kan? Ustadz-ustazah kita. Ustadz bagaimana kemudian mengendalikan hati. Ya memang susah ya. Namanya juga hati ya. Kalau kata Rasulullah itu dalam diri manusia itu ada segumpal darah kan. Kalau dia baik-baik semua, kalau dia buruk-buruk semua, dia itu adalah hati kan. Kayak gitu. Makanya hati ini dia rawan. Ya. Maka karena dia rawan inilah yang kemudian kita harus menjaganya. Nah, yang pertama tadi kata Salsa, klasik memang mendekatkan diri sama Allah itu memang udah jawaban tertinggi, tidak ada jawaban setelah itu. Tetapi kita coba harus mencari solusi konkret. Nah, solusi konkret inilah yang kemudian susah kan. Ya, apalagi sudah di salah satu itu, ini ketua rohis sama ketua keputrian itu. Bukan sekedar hubungan chat, ya, tapi suap-suapan itu loh. Ini lucu. Ini keren itu, keren lagi astagfirullahaladzim. Apa ya? Sesuatu hal yang wah, Masya Allah gitu, subhanallah banget gitu ya. Apakah salah? Tidak. Karena mereka mungkin dalam kondisi ya terpengaruh rayuan setan. Dan alhamdulillah setelah dimediasi ya selesai hubungannya gitu. Ya tidak sampai ke hal-hal yang lebih jauh lagi. Makanya selagi kalian masih anak muda, semangat untuk memiliki itu, semangat suka sama orang itu lagi menggebu-gebu, ya kan? Pasti kakak tanya sama antum semua, antum jawab dalam hati. Hari ini antum pasti ada orang yang antum kagumi, pasti ada. Ya kan, yang ikhwan atau punya akhwat, pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan? Ya sudah sekedarnya saja. Itu Salsa. Terima kasih banyak ya Kak. Oke, kembali ke Natasha Wilona. Ya. Bang silakan Bang ya, air sudah kami sediakan. Ya. Ada teman-teman ingin mengajukan pertanyaan? Silakan hidupkan kamera dan sebutkan namanya.
Ada lagi yang bertanya silakan. Selagi masih Bang Hendri bersama kita. Jadi kalau kita lewat Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Bisa di kolom Boleh, chat boleh. kalau mau. Di kolom chat juga boleh. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, jika tidak ingin menghidupkan kamera, silakan di kolom chat. Biar kita bisa berdiskusi. ada yang tanya, Nak? Silakan, Nak. Ada yang ingin bertanya? Kalau enggak nanti pembinanya langsung nanya nih. Jangan ya Ustaz ya. Jangan Ustaz ya. Ustaz Yudi yang nanya ya. Oke, Ustaz yang bertanya ya. Oke, Kak Indrianto. Ya Ustaz. Jadi kan ke pengurusan ini kan bertahan 1 tahun. Ya Ustaz. Berganti lagi dan tahun ini dikomandoi oleh Yuda dan kawan-kawannya. Sekarang adik-adik ini kami masih bingung. Mungkin kemarin kendala karena corona. Ya. Dulu kami tahu, oh ini agenda rohis. Ketika rombongan Yuda ini kelas 10, ini agenda rohisnya. Yang buat di normal. Sekarang agenda-agenda kebaikan itu banyak tertunda atau banyak tercancel gara-gara si corona ini. Jadi gimana nih, kasih saran lah sama kami dan adik-adik, kegiatan apa aja yang bisa pada saat kami lakukan selama masa pandemi ini agar ruhiyah dari kader rois maupun nanti kami bisa mendakwahi kawan-kawan kami yang iman satu lainnya. Jadi agenda apa saja, Bang Hendri? Kami mau minta sarannya. Oke, terima kasih Ustaz Wahyudi. Masya Allah pertanyaannya. Aduh, Ustaz Wahyudi sebenarnya dia lebih baik bisa jawab ya kan. Nah, sebenarnya kakak nih ya kalau ambil wudhu tuh ibaratnya debu lah. Ustaz Wahyudi air. Debu itu sebenarnya batal tayamum itu kalau jumpa air ya kan. Masa air nanya ke debu kan itu susah. Ini nih yang air nanya ke debu nih. Nah baiklah, debu coba menjawab ya. Debu coba menjawab. Oke. Nah kami juga, ya tadi lupa di awal ya. Kalau Ustadz Wahyudin ini adalah pembina Rois Man 1, maka kakak adalah pembina Biru ya kan hari ini bersama Ikatan Rohis Pekanbaru. Dulu jadi pengurus Biru ketika kami jumpa Faisal waktu itu di SMP 1. Kami kakak masih waktu itu pengurus Biru bidang diklat ya, pendidikan dan pelatihan. Nah, kakak ambil contoh itu dari Biru saja. Biru ketika pandemi tahun lalu itu kita baru sedang pergantian kepengurusannya. Dari Bang Zul, Ismail, kemudian pindah ke Kak Izzah, Noval. Itu ketika corona ya, kita tukar hari, kita pergantian pekan ini, pekan depannya itu sudah libur karena sudah corona. Nah, kita memutar cepat. Yang pertama kita tidak pernah jumpa pengurusnya, kemudian kita tidak pernah jumpa secara nyata siapa-siapa di Biru, kita cuma ngomongnya di via grup. Maka kami berpikir waktu itu di tahun lalu buat kajian 30 malam full Ramadan yang kita sebut dengan kajian pusreng. Ya kan? Kajian pusreng itu setiap malam ba'da tarawih selama 30 malam full non-stop di grup WhatsApp. Alhamdulillah karena di awal-awal pandemi itu kan online ini masih menjadi daya tarik ya. Tapi kan sekarang online ini sudah menjadi hal yang membosankan, jenuh orang. Belajar online, ya kan, silaturahmi online. Lebarannya juga tahun lalu via Zoom keluarga besar ya. Jenuh. Maka
yang harus dilakukan adalah bagaimana memodifikasi agenda-agenda online itu sebenarnya. Boleh, kita tidak bisa memaksakan harus kemudian berkumpul ya, nggak boleh, nanti kita ditangkap Satpol PP kan, ya kan, dicabut izin-izin di sekolah dan lain sebagainya itu. Maka kita harus berinovasi. Nah, misalnya kajian-kajian kita inovasi, kita harus berinovasi kajian-kajian, kerjasama dengan semua elemen yang ada di Mansatu, OSIS yang punya masanya pasti, ajak misal kajian, yuk kita kajian Ramadan ya, tarhib Ramadan, tarhib kita buat kajian menjelang persiapan Ramadan apa gitu ya, dengan nama-nama yang menarik, misalnya satu kata yang kemudian belakangan ini, 2-3 pekan belakang ini sangat viral itu gelai ya, kata-kata gelai ini sebenarnya ini nggak suka gelai gitu ya. Nah ini bisa dipakai gitu ya. Selamat datang Ustaz Fuadi ya. Welcome Ustaz Fuadi. Nah kata-kata gelai ini yang kemudian bisa dipakai. Apa nih gelai gitu ya. Oh dibuat kajian gelai apa gitu. Nah sehingga daya tarik dengan orang sekarang melihat. Kalau kita beli baju apa dilihat kan? Bentuk bajunya. Ya kan? Maka kita akan tertarik dengan bahasa-bahasa yang aneh. Dulu ketika ada games ketika corona itu ada game Among Us. Biru kemudian buat kajian Among Us kan. Ya kan? Among Us itu apa? Lupa juga singkatannya. Among Us. Lupa juga tuh Among Us. Itu timnya dulu itu anak Mansatu juga itu ya. Reza. Ya Bang Reza. Bang Reza sekarang di Aceh kan lagi ngafal. Nah, beliau juga pengurus biru sebelumnya. Nah, beliau yang kemudian menjadi PJ acara Among Us itu. Anak muda online bareng Ustadz Among Us. Nah ya, anak muda online bareng Ustadz Among Us. Nah, ketika Among Us-nya sudah hilang, maka kita harus kemudian melihat tren 2021. Nah, tetap agendanya online, tapi kita harus melihat tren di 2021 ini apa. Ya kan, tren. Nah, kalau melihat tren sekarang, teman-teman itu, kita coba survei di tahun lalu, ada yang paling teratas itu adalah seminar kaya raya sekarang itu. Bagaimana di rumah aja dapat uang. Itu sekarang seminar yang paling banyak digeluti. Anak muda wirausaha, anak muda kaya raya. Cobalah lihat. Itu lebih banyak sekarang yang mengikuti daripada tablik akbar ustaz-ustaz. Coba lihat. Kenapa? Karena memang zamannya gitu. Kita kemudian kalau tablik akbar orang bosan, betul. Bosan orang tablik akbar itu betul. Ya kan, kecuali ustadznya kalian undang Mansatu tablik akbar online barang UAS itu beda cerita ya kan. Tapi kalau buat seminar anak SMA 1 miliar ketika satu SMA kelas 1 miliar pertama gitu, itu wah itu pasti yang ikut ramai. Kemudian seminar-seminar tentang cinta itu masih menjadi favorit itu ya, di tahun 2021 itu masih menjadi tren tertinggi itu ratingnya untuk hal-hal kayak gitu. Itu kemudian bisa sih agenda-agenda offline bisa terbatas, boleh itu Ustaz Wahyudi misalnya. Kemarin ada iftar jama'i kan, kemarin kalau salah di Mansa, itu bisa iftar jama'i kan terbatas, bisa, atau dengan prokes, monggo, karena sekarang kan sudah diperbolehkan kita untuk melakukan kumpul-kumpul gitu. Memang adik-adik bosan ya, biru juga besok pagi, ini biru family gathering, ya, selama sekian lama kita nggak bisa, akhirnya besok kita famgat. Nah kayak gini bisa, famgat mungkin acara di Mansatu, kan Mansatu itu ada ruangan loh, ada aula loh. Masuk sebelah kanan paling ujung itu aula kalau saya tidak salah kan. Itu sangat tempatnya. Karena dulu pernah biru kerjasama dengan Romansa, kita buat seminar fotografer, dulu pernah fotografi. Jadi teman-teman itu diajarin bagaimana foto dan lain-lain sebagainya. Editing gitu, itu penting sekarang Ustaz Wahyudi ya. Editingnya. Di biru siap kemudian nanti menjadi partner kita untuk menyediakan tim-tim yang akan kemudian bisa membantu desain agar lebih baik. Contoh, teman-teman bisa lihat di Instagramnya biru. Kan sekarang desainnya sudah keren-keren loh. Ya, desainnya biru itu sudah bukan main-main lagi ya kan. Kenapa? Siapa yang buat? Itu alumni-alumni yang baru tamat gitu. Nah, mereka siap kemudian untuk bermitra dengan semua rohis-rohis. Maka nanti akan ada kelas online desain itu. Maka kalau Mansatu pengen duluan ya kita bisa buat kelas khusus Mansatu. Apanya? Medianya tidak harus laptop. Ya, kita cukup dengan handphone. Sekarang desain itu cukup dengan handphone. Kemudian dengan pakai aplikasi Pixel Lab. Nah, itu sudah bisa hasil yang baik, sudah bisa hasil yang bagus gitu. Nah kita siap ya. Maka biru itu hadir untuk sebagai membantu manajemen rohis, membantu apa yang bisa disinergikan. Maka biru siap untuk memfasilitasi itu terkait tentang materi
yang kemudian bisa kita siapkan dan lain sebagainya. Nah, makanya ke depan ini sambil teman-teman tahu, biru itu akan kembali diurus ya, di pengurusnya itu adalah anak-anak SMA kelas 3. Kenapa? Karena kami melihat sekarang tidak ada ujian nasional. Jadi tidak ada anak-anak kelas 3 itu alasannya nggak mau jadi anak biru, oh sibuk. Ini nggak ada. Kenapa nggak ada ujian nasional? Cuma teman-teman kelas 12 itu mungkin disibukkan dengan UTBK, SMPTN, mungkin di mana satu mau keluar negeri ya, ke Timur Tengah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kan tidak kemudian menjadi apa. Makanya kita pengen di biru juga akan ada regenerasi dari anak kelas 12 menjadi pengurus biru, ketua biru, semua bidang nanti anak SMA. Maka harus mengikuti saja. 2021 kita lihat trennya di internet, apa sih tren 2021 selama pandemi itu bisa. Misalnya mabit online. Nah, saya pernah buat itu, mabit online. Hasilnya alhamdulillah ya lumayan terlaksana, tapi kita online, ya, mabit online. Kan belum pernah dibuat, tapi kita bisa buat mabit online. Nanti tidurnya jam 10, nanti jam 2 bangun lagi. Di Zoom-nya kita kajian lagi. Ya kan, nanti Zoom-nya tetap hidup, semuanya sholat tahajud gitu. Kan Masya Allah. Nah, di situ ada nilai-nilai kreativitas. Nah, semakin dunia seperti ini, maka kita dituntut semakin kreatif. Nah, saya yakin lah, Ustaz Wahyudi ini tidak diragukan lagi kreativitasnya. Dia aja pernah rangkul kebaikan gitu kan. Nah, rangkul kebaikannya ini kemudian bisa kemudian apalah, bisa tahsin ya. Ustaz Wahyudi yang diragukan lagi tahsinnya. Imam masjid, ya kan? Itu nggak bisa ragukan. Khotib bisa belajar khotib beliau. Ustadz Buya Godang kalau di Kampar itu Buya Godang, kan kayak gitu tuh, bisa mumpung beliau pembinanya, ambil semua yang bisa dia kasih, ambil semua kekuatan potensinya, peluang dari beliau ini. Insya Allah. Mungkin itu Ustaz Wahyudi. Syukran Ustaz, makasih banyak. Doain kami romansa, mudah-mudahan bisa melaksanakan agenda-agenda kebaikan. Amin, insya Allah. Selalu. Silakan Natasha Wilona. Terima kasih. Natasha Wilona. Apa ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Assalamualaikum. Karena nanti saya langsung izin ya, insya Allah, karena sore ini harus ngisi mentoring ya. Setelah ini maksudnya. Dan juga ada undangan walimah, jadi harus datang kan. Ustaz Andri akan segera tuh, doain aja. Aduh, jangan dipancing ya Ustaz. Aduh, Ustaz Didi. Nah, amin ya Allah, amin. Monggo Natasha. Amin. Sekian dari. Kalau tidak ada lagi Natasha, silakan tutup nanti kita lanjut ke materi kedua. Alhamdulillah Kak Puadinya sudah datang. Sekian materi dari Pak Endrianto SH. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk mana satu ya? Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penjelasan materi